Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awanda Rizky Saputra, NIM 19086309. Saya salah satu mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Olahraga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi tentang konsep kepemimpinan dalam organisasi dalam mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Kadri, SPD MPD. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pengertian kepemimpinan. Memahami konsep kepemimpinan tidak terlepas dari mempelajari perilaku, karakteristik, dan gaya dari individu yang diserahi tanggung jawab untuk memimpin. Meski dalam penerapannya berbeda antara individu satu dengan lainnya, akan tetapi secara esensi adalah sama, tergantung di mana organisasi itu hidup. Selain itu, organisasi dalam bentuk apapun tentunya membutuhkan posisi seseorang untuk memimpin organisasi tersebut. Kepemimpinan sendiri merupakan kemampuan atau kecerdasan seseorang untuk mendorong sejumlah orang agar bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan bersama. Untuk dapat melihat konsepsi kepemimpinan, ada beberapa terminologi yang dapat Anda pergunakan dilihat dari luasnya substansi kita memandang. Maka kepemimpinan ini dapat dilihat dalam arti yang luas dan arti yang sempit. Dalam pengertian luas, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, seseorang yang mempengaruhi anggota-anggota kelompok. Yang kedua, seseorang yang mempengaruhi anggota-anggota organisasi dalam banyak kegiatan. Yang ketiga, seseorang yang mempengaruhi anggota kelompok untuk dilihat agar ikut dengan permintaannya dengan rela atau tidak rela. Yang keempat, kemampuan seni teknik untuk membuat sekelompok orang dengan skala aktivitasnya mengikuti dan menaati skala keinginannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari pengertian luas ini, kita dapat melihat bahwa pengaruh adalah komponen utama yang harus dimiliki seseorang yang dikatakan sebagai pemimpin. Komponen selanjutnya adalah kepatuhan orang-orang yang dikenai pengaruh tersebut, baik kepatuhan itu karena mengakui atas kepemimpinannya atau tidak rela terhadap apa yang mengenainya. Selanjutnya, konsepsi kepemimpinan secara sempit dapat diterjemahkan sebagai berikut. Seseorang yang dengan komitmen yang penuh terhadap anggota kelompok dalam mencapai sebuah tujuan. Memimpin bukanlah apa yang hak dimiliki untuk berbuat semuanya dan mengeruk untung sebanyak-banyaknya. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Menurut Hoyt dalam Kartono 1998 memaparkan kepemimpinan adalah kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan yang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang didasarkan pada kemampuan orang lain yang diinginkan kelompok. Fungsi kepemimpinan. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan, yaitu seseorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan bagi diri sendiri,
selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Perencanaan meliputi dua hal. Yang pertama, perencanaan tidak tertulis yang akan digunakan dalam jangka pendek pada keadaan darurat dan kegiatan yang bersifat terus-menerus. Yang kedua, perencanaan tertulis yang akan digunakan untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan atas dasar jangka panjang dan menentukan prosedur-prosedur yang diperlukan. Yang kedua yaitu fungsi memandang ke depan. Seseorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan mampu mendorong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap kemungkinan. Hal ini memberikan jaminan bahwa jalannya proses pekerjaan ke arah yang dituju akan dapat berlangsung terus-menerus tanpa mengalami hambatan dan penyimpangan yang merugikan. Oleh sebab seorang pemimpin harus peka terhadap perkembangan situasi baik di dalam maupun di luar organisasi, sehingga mampu mendeteksi hambatan-hambatan yang muncul, baik yang kecil maupun yang besar. Yang ketiga yaitu fungsi pengembangan loyalitas. Pengembangan kesetiaan ini tidak saja di antara pengikut, tetapi juga untuk para pemimpin tingkat rendah dan menengah dalam organisasi. Untuk mencapai kesetiaan ini, seorang pemimpin sendiri harus memberi teladan baik dalam pemikiran, kata-kata maupun tingkah laku sehari-hari yang menunjukkan kepada anak buahnya pemimpin sendiri tidak pernah mengingkari dan menyelewengkan dari loyalitas. Segala sesuatu tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Yang keempat, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemampuan pelaksanaan rencana. Dengan adanya pengawasan, maka hambatan-hambatan dapat segera dikemukakan untuk dipecahkan sehingga semua kegiatan kembali lagi berlangsung menurut rel yang telah ditentukan dalam rencana. Yang kelima, fungsi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Oleh sebab itu, banyak pemimpin yang menunda untuk melakukan pengambilan keputusan. Bahkan ada pemimpin yang kurang berani mengambil keputusan. Metode pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individu, kelompok tim atau panitia, dewan, komisi, referendum, serta mengajukan usul tertulis dan lain sebagainya. Yang keenam, fungsi memberi motivasi. Seseorang pemimpin perlu selalu bersikap penuh perhatian terhadap anak buahnya. Pemimpin harus dapat memberi semangat, membesarkan hati, mempengaruhi anak buahnya agar rajin bekerja dan menunjukkan prestasi yang baik terhadap organisasi yang dipimpinnya. Pemberian anugerah yang berupa ganjaran, hadiah, pujian, atau ucapan terima kasih sangat diperlukan oleh anak buah. Sebab mereka merasa bahwa hasil jerih payahnya diperhatikan dan dihargai oleh pemimpinnya. Prinsip dasar kepemimpinan. Yang pertama yaitu seorang yang belajar seumur hidup, tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga di luar sekolah. Contohnya belajar melalui membaca, menulis, observasi, dan mendengar. Mempunyai pengalaman yang baik maupun yang buruk sebagai sumber belajar. Yang kedua, berorientasi pada pelayanan. Seorang pemimpin tidak dilayani tetapi melayani. Sebab prinsip memimpin dengan prinsip melayani berdasarkan karir
sebagai tujuan utama dalam memberi pelayanan. Pemimpin seharusnya lebih berprinsip pada pelayanan yang baik. Yang ketiga, membawa energi yang positif. Setiap orang mempunyai energi dan semangat. Menggunakan energi dan yang positif didasarkan pada keikhlasan dan keinginan mendukung kesuksesan orang lain. Untuk itu dibutuhkan energi positif untuk membangun hubungan yang baik. Seorang pemimpin harus dapat dan mau bekerja untuk jangka waktu yang lama dan kondisi tidak ditentukan. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus dapat menunjukkan energi yang positif. Peran kepemimpinan. Seorang pemimpin diharapkan dapat berperan sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu pemberi arah. Seorang pemimpin diharapkan mampu memberi pengarahan sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana efektivitas maupun efisiensi pelaksanaan dalam upaya pencapaian tujuan. Yang kedua, agen perubahan. Seseorang pemimpin sebagai katalisator merupakan perubahan pada lingkungan eksternal. Yang ketiga, pembicara. Pemimpin sebagai pembicara ahli, pendengar yang baik, dan penentu visi organisasi merupakan penasihat negosiator organisasi. Yang keempat, pembina. Pemimpin adalah pembina tim yang memberdayakan individu dalam organisasinya dan mengarahkan perilaku mereka sesuai visi yang telah dirumuskan. Dengan kata lain, ia berperan sebagai mentor yang menjadikan visi sebagai realitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Yang pertama yaitu karakteristik pribadi pemimpin. Yang sangat menonjol adalah inteligensi. Umumnya pemimpin akan mempunyai taraf inteligensi yang lebih tinggi daripada yang dipimpin. Selain itu, ada karakteristik lain seperti kecerdasan dan motivasi. Yang kedua, kelompok yang dipimpin. Kumpulan daripada karakteristik pribadi seorang pemimpin seperti yang diuraikan di atas itu belum berarti apa-apa sebelum ia menggunakan berbagai alat untuk menginterpretasi tujuan yang harus dicapai olehnya. Yang ketiga, situasi. Setiap pemimpin akan berfungsi pada suatu situasi yang berupa situasi manusia, fisik, dan waktu. Tiap-tiap perubahan situasi membutuhkan perubahan dalam macam kemampuan pemimpin. Dengan pengertian bahwa setiap situasi adalah unik, maka untuk tiap situasi dibutuhkan pemimpin yang spesifik dan fleksibel untuk menghadapi situasi yang dahsyat. Sekian penjelasan saya mengenai materi konsep kepemimpinan dalam organisasi. Salah dan kurang saya meminta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.